Halo rekan-rekan mahasiswa bisnis Universitas Hang Tuah dan para profesional. Selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung terjun ke dalam medan pertempuran strategi pemasaran kompetitif. Sudah siap? Yuk kita mulai! Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau Anda evaluasi sebentar nih, posisi perusahaan Anda sekarang. Coba tanya ke diri sendiri dan jawab dengan jujur. Di pasar itu, bisnis Anda bertindak sebagai pemimpin yang pegang kendali, atau jangan-jangan cuma sekedar pengikut yang ikut-ikutan arus? Nah, bisa menjawab pertanyaan ini dengan jujur adalah langkah awal yang paling krusial. Untuk membantu Anda, ini dia 4 peta taktis yang bakal kita ulas. Mulai dari mengecek posisi di arena persaingan, mengenali 4 peran utama di pasar, membongkar strategi khusus untuk pemimpin pasar, sampai akhirnya kita bahas 3 pilar utama untuk memenangkan persaingan. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah pertama, menilai posisi di arena persaingan untuk tahu seberapa kuat posisi kita. Posisi kompetitif ini sebenarnya bisa kita petakan ke dalam 6 tingkatan yang sangat jelas. Di puncak klasemen, ada posisi dominan. Kalau Anda di sini, Anda mengendalikan pesaing dan punya banyak banget opsi strategi. Turun sedikit, ada posisi kuat dan baik, di mana Anda masih cukup bebas bermanuver. Terus ada posisi sedang, ya performanya cukuplah buat sekedar bertahan hidup. Di bawahnya lagi ada posisi lemah. Di sini performa sudah tidak memuaskan, tapi untungnya Anda masih punya sedikit sisa tenaga untuk melakukan perbaikan. Nah, ini dia yang paling gawat. Di posisi paling dasar ada yang namanya posisi tidak ada harapan atau non-viable. Ibarat bebek yang cuma bisa rebahan pasrah waktu badai datang. Prestasi perusahaan sudah anjlok parah dan yang paling menyedihkan peluang untuk bangkit itu nyaris nol. Jadikan ini peringatan keras ya, jangan sampai salah strategi malah bikin bisnis Anda berakhir seperti ini. Lanjut ke bagian kedua. Sekarang kita ubah fokusnya dari kondisi keseluruhan pasar ke identitas medan perang yang lebih spesifik, yaitu 4 peran utama di pasar. Peran pertama, tentu saja, sang pemimpin pasar. Ini nih target paling besar di medan perang. Mereka adalah perusahaan yang sudah diakui secara absolut oleh industri sebagai sang raja. Karena skala dan pengaruh mereka yang luar biasa besar, merekalah yang secara efektif mendikte dan bikin aturan main. Dan pesaing lain mau tidak mau harus ikut. Peran kedua, kita punya sang penantang pasar. Bayangkan mereka ini seperti panda petarung yang super agresif. Mereka ini menempati posisi runner-up, tapi sama sekali tidak betah cuma jadi nomor 2. Makanya, mereka terus-terusan mencari cara untuk mencuri pangsa pasar dengan berani menyerang sang pemimpin secara berhadapan langsung. Beda cerita sama peran ketiga dan keempat yang lebih memilih menghindari konflik terbuka. Peran pengikut pasar itu tipe yang damai. Mereka cuma menyesuaikan diri dengan kondisi pasar, tanpa bikin gara-gara sama si pemimpin. Terus ada penggarap ceruk pasar atau market nicher. Nah, ini pinter banget. Mereka menghindari peperangan frontal sepenuhnya dan lebih memilih main aman dengan melayani segmen pasar kecil yang sangat spesifik, yang biasanya malah dicuekin sama perusahaan-perusahaan raksasa. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Kita bakal buka buku panduan taktis milik sang penguasa alias strategi khusus untuk pemimpin pasar. Kalau dipikir jadi pemimpin itu bisa santai, Anda salah besar. Pemimpin pasar itu tidak pernah beristirahat. Mereka punya 3 tujuan utama. Pertama, mereka tidak bisa cuma menjaga apa yang sudah dipunya. Mereka harus terus memperbesar kue pasarnya secara keseluruhan, misalnya dengan mencari kegunaan baru dari produk. Tapi di waktu yang sama, mereka juga harus mati-matian melindungi potongan kue mereka sendiri, sambil terus berusaha untuk meluaskan pangsa pasar tersebut. Dan untuk mengamankan wilayah kekuasaan itu, pemimpin pasar dibekali dengan gudang pertahanan yang sangat masif dan kompleks. Ada 6 strategi yang bisa dipakai, mulai dari pertahanan posisi standar, pertahanan samping, aktif mendahului, serangan balik, pertahanan bergerak, sampai pertahanan penciutan, alias merelakan sebagian kecil pasar secara strategis. Tapi ingat satu hal penting ini, jangan sampai Anda tertipu dengan kata pertahanan. Strategi seperti aktif mendahului atau serangan balik itu sama sekali bukan tameng pasif loh. Ini justru pukulan proaktif yang super agresif. Pemimpin pasar bakal menyerang duluan untuk melumpuhkan lawannya, jauh sebelum lawan tersebut punya kesempatan untuk memberikan perlawanan. Terakhir, kita tiba di bagian keempat. Mari kita turunkan sedikit temponya dan membahas filosofi inti untuk benar-benar memenangkan peperangan ini. Pilar pertama adalah keunggulan operasional.
Coba bayangkan energi Tasmanian Devil yang berputar cepat banget. Pendekatan ini tuh intens dan fokus sepenuhnya pada efisiensi. Semuanya tentang merampingkan proses supaya biaya bisa ditekan seminimum mungkin. Semuanya dibakukan, dikontrol dengan ketat secara terpusat, dan budayanya itu sangat mengagungkan efisiensi tinggi serta benci sama segala bentuk pemborosan. Nah, ada kontras yang sangat tajam di sini. Kalau keunggulan operasional itu serba kaku dan fokus menekan biaya, pilar kedua, yaitu kepemimpinan produk, justru kebalikannya. Strategi ini sangat mengandalkan struktur bisnis yang dinamis. Mereka memberi kebebasan untuk imajinasi individual, mendorong inovasi tanpa henti, dan selalu mengeksploitasi pasar dengan pola pikir yang fokus pada pengembangan masa depan. Pilar ketiga sekaligus yang terakhir adalah keakraban dengan pelanggan atau customer intimacy. Perusahaan yang memilih jalur ini pasti meninggalkan konsep produk massal yang generik. Sebaliknya, mereka terobsesi banget untuk ngasih solusi yang sangat spesifik dan dibuat khusus untuk klien mereka. Kuncinya ada di delegasi. Mereka memberi wewenang penuh kepada karyawan garis depan untuk langsung berinteraksi dan membangun hubungan emosional yang benar-benar dalam dengan pelanggan. Ulasan kita kali ini berujung pada satu pertanyaan yang paling kritis. Realitasnya begini, Anda tidak mungkin bisa sempurna di ketiga pilar tadi secara bersamaan. Itu mustahil. Anda harus memilih satu fokus utama. Jadi, setelah melihat keseluruhan medan pertempuran ini, pilar mana yang bakal Anda jadikan senjata utama? Apakah efisiensi biaya yang luar biasa, inovasi produk yang tiada henti, atau hubungan emosional tanpa batas dengan pelanggan? Pilihan Anda saat ini yang akan menentukan nasib bisnis Anda. Terima kasih sudah menyimak ulasan materi ini, terus pertajam strategi Anda, dan sampai jumpa!